Selamat pagi, saya Putri Deborah Lekehena dengan NPM 211000050 akan membacakan resensi jurnal The Case of the Spelwensian Explorers. Latar belakang The Case of the Spelwensian Explorers ini adalah artikel karya filsufat hukum Lon L. Fuller yang pertama kali diterbitkan di Harvard Law Review pada tahun 1949. Sebagian besar berbentuk penilaian fiksi, artikel ini menyajikan teka-teki filsafat hukum kepada pembaca dan 5 kemungkinan solusinya dalam bentuk pendapat judicial yang diatribusikan kepada hakim yang duduk di Mahkamah Agung Negara Fiksi pada tahun 4300. Fakta dasarnya, 5 penjelajah gua terjebak di dalam gua setelah terjadi tanah longsor. Persediaan mereka terbatas dan tidak ada sumber nutrisi lain di dalam gua. Di atas tanah, sumber daya yang besar dihabiskan untuk menyelamatkan mereka dengan 10 pekerja tewas dalam tanah longsor. Berikutnya di dekat pintu masuk yang diblokir. Kontak radio akhirnya terjalin dengan para penjelajah gua pada hari ke-20 dari gua tersebut. Dan para penjelajah gua mengetahui bahwa setidaknya diperlukan 10 hari untuk membebaskan mereka. Kemudian berkonsultasi dengan ahli medis yang memberitahu mereka bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan selamat karena kemungkinan besar akan kelaparan. Salah satu penjelajah gua, Roger Wetmore, kemudian bertanya atas nama para penjelajah gua, apakah para penjelajah gua dapat bertahan 10 hari lebih lama jika mereka memakan daging salah satu dari mereka. Para ahli medis enggan mengkonfirmasi hal ini. Wetmore kemudian bertanya apakah mereka harus menaik undian untuk memilih orang yang akan dibunuh dan dimakan. Seseorang pun di luar gua bersedia menjawab pertanyaan ini. Kontak radio kemudian hilang. Setelah gua tersebut dibersihkan, diketahui hanya 4 penjelajah gua yang selamat. Roger Wetmore telah dibunuh dan dimakan oleh yang lainnya. Para penyintas menyatakan bahwa Wetmore pertama kali mengusulkan kanibalisme dan membeli korban secara kebetulan, menawarkan pasang dari miliknya. Namun sebelum keputusan diambil, Wetmore menyatakan pengunduran diri dari perjanjian tersebut dan lebih memilih untuk menunggu seminggu lagi sebelum melakukan tindakan yang sangat menakutkan dan menyedihkan. Yang lain menolak menerima perubahan pikirannya dan melemparkan dadu atas namanya. Para penyintas mengklaim bahwa Wetmore mengakui bahwa dadu dilempar dengan adil, kemudian dia dibunuh dan dimakan. Dalam penyelamatan dan pembelian mereka, para penyintas dakwa melakukan pembunuhan Wetmore. Undang-undang yang relevan menerapkan bahwa siapapun yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain akan dihukum mati. Tidak memberikan pengecualian yang relevan dengan kasus tersebut. Juri mengupayakan putusan khusus sehingga mereka dapat membuat temuan fakta yang terbatas tanpa harus memberikan putusan apakah itu merupakan pembunuhan. Para penjelajah gua akhirnya dihukum karena pembunuhan. Hukum wajib untuk pembunuhan di Novgorod adalah hukum mati dengan cara digantung. Baik hakim pengadilan maupun anggota juri mengajukan petisi kepada ketua eksekutif untuk meringankan hukuman para penjelajah gua yang masih hidup dari hukuman mati menjadi 6 bulan penjara. Ketua eksekutif menolak untuk bertindak sementara Mahkamah Agung Negara mempertimbangkan banding tersebut. Bagaimana pendapat dari Chief Justice Trupani? Pendapat pertama sebagian besar bersifat ekspositori. Ini digunakan untuk menceritakan fakta-fakta tersebut. Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak ambigu, tidak ada pembelaan hukum yang dapat diterapkan sehingga harus diterapkan oleh pengadilan. Ia menambahkan bahwa memberikan pembelaan belas kasih merupakan keputusan yang dibuat oleh lembaga eksekutif pemerintah, bukan oleh lembaga peradilan. Namun, ketua hakim menyarankan agar para hakim pengadilan harus mencantumkan nama mereka pada permohonan hakim pengadilan dan juri yang meminta ketua eksekutif untuk menunjukkan belas kasihan kepada para terdakwa. Hal ini akan memungkinkan keadilan capai tanpa isi atas semangat undang-undang kami dan tanpa memberikan dorongan apapun untuk mengabaikan hukum. Bagaimana pendapat dari Justice Foster? Saya percaya ada sesuatu yang lebih besar dan diadili dalam kasus ini daripada nasib para penjelajah yang malang ini. Itulah hukum persemakmuran kita. Jika pengadilan ini menyatakan bahwa menurut undang-undang kita orang-orang tersebut telah melakukan kejahatan, maka hukum kita sendiri dinyatakan bersalah dalam pengadilan akal sehat. Tidak peduli apa yang terjadi pada individu yang terlibat dalam permohonan kesalahan ini. Bagi kami, pernyataan bahwa undang-undang yang kami junjung dan uraikan memaksa kami mengambil kesimpulan yang membuat kami malu, dan kesimpulan tersebut hanya dapat kami hindari dengan mengajukan dispensasi berdasarkan keinginan pribadi eksekutif. Bagi saya merupakan sebuah pengakuan bahwa hukum persemakmuran ini tidak berpura-pura menegakkan keadilan. Pendapat kedua mengambil pendekatan yang berbeda dengan pendapat Ketua Mahkamah Agung dalam menentukan bahwa hukuman tersebut harus dibatalkan. Hakim Foster menyampaikan 2 poin utama. Yang pertama, para terdakwa berada dalam keadaan alami pada saat pembunuhan, sehingga hukum alam berlaku terhadap mereka. Hukum alam diperbolehkan untuk setuju mengorbankan satu demi kelangsungan hidup orang lain. Kedua, dengan asumsi hukum Neugar dipertimbangkan ketika menerapkan
pada fakta kasus, Hakim Foster menganggap tujuan utamanya adalah penjagaan dan dapat menyimpulkan bahwa hukuman yang melibatkan pembelaan diri tidak akan memenuhi tujuan undang-undang, begitu pula hukuman dalam kasus ini. Bagaimana pendapat dari Chief Justice Tating? Menurut pendapat ketiga, Hakim Tating secara emosional terpecah antara simpati terhadap para terdakwa dan perasaan muak terhadap tindakan mengerikan yang mereka lakukan. Dia akhirnya menempati dirinya tidak mampu memutuskan kasus tersebut. Hakim Tating sangat tidak setuju dengan alasan Hakim Foster dalam membatalkan hukuman tersebut. Ia mengkritik konsep keadaan alamiah dan tidak puas dengan rumusan Hakim Foster yang menempatkan hukum kontrak di atas hukum yang melarang pembunuhan. Ia juga mencatat sulitnya menerapkan pendekatan positif terhadap undang-undang pidana yang memiliki banyak tujuan, termasuk retribusi dan rehabilitas. Ia membedakan pengecualian pembelaan diri dibuat oleh hakim masa lalu atas dasar bahwa ini bukan pembunuhan yang disengaja, sehingga tidak bertentangan dengan kata-kata yang dalam undang-undang. Ia menemukan bahwa pengecualian pembelaan diri tidak dapat diterapkan pada kasus ini karena akan menimbulkan rawa kesulitan yang positif. Hakim mengutip pada kasus persemakmuran Evergen, di mana kelaparan diadakan bukan untuk membedakan penjualan sepotong roti, apalagi pembunuhan. Keberatan gabungan ini membuat hakim tadi menolak alasan Hakim Foster sebagai tidak masuk akal secara intelektual dan mendekati rasionalisasi belaka. Meski menolak alasan Hakim Foster, hakim tadi tidak bisa memaksakan diri untuk mengambil pandangan alternatif bahwa keyakinan para terdakwa harus ditegakkan. Ia menyatakan bahwa hampir setiap pertimbangan yang menentukan keputusan suatu kasus diimbangi dengan pertimbangan berlawanan yang mengarah ke arah yang berlawanan. Diakhiri dengan kritik terhadap jaksa karena memutuskan untuk mendahulukan penuntutan, hakim membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu menarik diri dari kasus tersebut. Bagaimana pendapat dari Justice Ken? Pendapat keempat dimulai dengan mengecualikan gerasi eksklusif ya, dan moral tindakan para terdakwa sebagai faktor yang relevan dengan pertimbangan pengadilan. Sebaliknya, pertanyaan di hadapan pengadilan adalah murni penerapan undang-undang Neugat dan menentukan apakah para terdakwa hakim sengaja mengambil nyawa Wetmore. Ia mengkritik hakim-hakim lain karena gagal membedakan aspek hukum dan aspek moral dalam kasus tersebut. Meskipun ia memiliki referensi yang sama agar terdakwa terhindar dari kematian, ia menghormati kewajiban kantornya untuk menyampaikan kecenderungan pribadinya terhadap apa yang dimaksud dengan keadilan ketika menafsirkan dan menerapkan hukum. Justice Ken sangat menentang pendekatan bertujuan Hakim Foster yang membiarkan kata-kata sederhana dalam undang-undang tersebut diabaikan. Ia menekan bahwa undang-undang mungkin memiliki banyak kemungkinan tujuan, namun timbul kesulitan dalam menemukan tujuan sebenarnya dari undang-undang. Justice Ken ingat bahwa aktivisme peradilan sebelumnya di Neugat pada akhirnya menyebabkan perang saudara yang membentuk supremasi badan legislatif atas peradilan. Ia menyimpulkan dengan mengkritik penciptaan alasan pembelaan diri oleh pengadilan dengan menyatakan bahwa menunggu badan legislatif memperlakukan revisi tersebut akan menginstruksi sistem hukum yang lebih kuat. Bagaimana pendapat dari Chief Justice Handi? Perbedaan dengan hakim lainnya, Hakim Handi lebih memilih menggunakan pendekatan pragmatis atau masuk akal dibandingkan teori hukum abstrak untuk menyelesaikan kasus tersebut yang mengkritik penutup legalisme. Rekan-rekannya, ketika kasus tersebut hanya memerlukan penerapan kebijaksanaan praktis dan realitas manusia, ia menekan bahwa perlu pengadilan untuk menjaga kepercayaan publik yang mengharuskan mereka mengikuti mayoritas 90% dalam mendukung penerapan hukum biasa atau membebaskan para terdakwa sama sekali. Ia siap menggunakan doktrin pendekatan positif Hakim Foster sebagai dasar pemikiran hukumannya. Justice Handi mencatat bahwa selain Justice Tating yang ambivalen, hakim-hakim lain memilih pendapat mayoritas yang sama. Pembelajaran yang saya dapatkan dari kasus ini kita dapat belajar beberapa hal penting, antara lain kasus ini menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang mudah untuk dilema moral yang kompleks. Penting untuk mempertimbangkan semua faktor yang relevan seperti keadaan darurat yang dihadapi para penjelajah, niat mereka, dan nilai moral masyarakat sebelum membuat keputusan. Kedua, kasus ini menunjukkan bahwa hukum dan moralitas tidak selalu sejalan dalam beberapa situasi. Mungkin perlu untuk melanggar hukum untuk melakukan apa yang dianggap benar secara moral. Kasus ini juga menunjukkan bahwa penting untuk berempati dengan orang lain dan mencoba memahami situasi mereka dalam menghakimi mereka. Para penjelajah dihadapkan pada pilihan yang mustahil dan mereka hanya melakukan apa yang mereka yakini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kasus ini juga menunjukkan bahwa etika dan dilema moral itu kompleks dan tidak ada jawaban yang mudah. Yang penting untuk mempertimbangkan sudut pandang sebelum membentuk opini.
Kasus ini menunjukkan bahwa penting untuk mendiskusi dan berdialog tentang masalah moral yang kompleks. Dengan bertukar pikiran dan mendengarkan berbagai perspektif, kita dapat belajar dan berkembang sebagai individu dan masyarakat. Dan terakhir, kasus ini menunjukkan bahwa dalam situasi yang sulit, penting untuk mencari bantuan dan dukungan dari orang lain. Seperti para penjelajah mungkin bisa menemukan solusi yang lebih baik jika mereka mencari bantuan dari pihak luar. Kesimpulan, kasus penjelajah Spelunsen adalah kasus yang penting untuk dipelajari karena membantu kita untuk berpikir tentang pernyataan-pernyataan sulit tentang hukum dan moralitas. Kasus ini juga mengingatkan kita berempati dengan orang lain, mempertimbangkan semua faktor yang relevan, dan mencari bantuan dan dukungan dalam situasi yang sulit. Sekian dan terima kasih.